Assalamualaikum Bu Maya. Boleh nih. Saya minta waktunya sebentar nih. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan di dalam kelas saya pada saat pembelajaran. Dengan senang hati Bu Sera, ada sesuatu yang kayaknya ingin dibicarakan dengan saya ya. Iya Bu, akhir-akhir ini murid-murid yang saya ajarkan di dalam kelas itu kurang sekali antusiasnya dalam pembelajaran dari saya Bu Maya. Eh, Jumlah murid yang mengerjakan tugas juga itu hanya sedikit di dalam kelas. Lalu sebagian lagi tuh mereka seringkali mengerjakan tugasnya itu tidak selesai. Jadi kadang saya kesal sendiri dengan diri saya dan murid-murid saya. Terbawa di dalam Oh, pembelajaran ya Bu Maya. oh begitu ya Bu Sera. Sebenarnya apa yang ingin Ibu Sera harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Sera? Kalau saya yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini tuh ya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya utarakan tadi Bu terkait tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar di dalam kelas. Oke, menurut Ibu, apa yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam melakukan pembelajaran bersama Ibu Sera di dalam kelas? Kalau saya ingat-ingat sih ya Bu, menurut saya itu yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu, yang pertama pembelajaran saya itu sedikit membosankan. Saya tuh seperti selalu dominan berbicara daripada murid-murid saya Bu Maya. Jadi pembelajaran itu menurut saya tuh monoton. Lalu saya tidak memberikan kesempatan murid-murid saya itu untuk berbicara seperti mengemukakan pendapatnya. Menurut Ibu Sera, apa perlakuan yang bisa dilakukan agar murid menjadi lebih antusias dalam pembelajaran di kelas, Bu? Saya pikir murid itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Tidak monoton dan tidak membosankan sih, Bu Maya. Nah, saya setuju banget dengan Bu Sera. Jadi, menurut Ibu, apa saja bisa dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih asik dan tidak membosankan? Eh, Mungkin dalam pembelajaran itu saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu Maya. Jadi saya membuat murid-murid saya itu lebih dominan daripada saya yang di dalam kelas. Nah, agar murid-murid saya tuh bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran saya. Mungkin juga di awal pembelajaran saya bisa memberikan ice breaking atau di dalam pembelajaran saya di tengah-tengah pembelajaran tuh saya bisa memberikan games-games menarik atau yang melibatkan murid-murid saya ya Bu Maya. Hmm, lalu bagaimana cara Ibu Sera memberikan tugas kepada murid Ibu Sera di dalam kelas, Bu? Biasanya saya memberikan tugas itu dengan mencatat buku paket dan juga biasanya anak-anak itu mengerjakan eh, tugas-tugasnya itu saya berikan soal-soal di dalam buku paket, Bu, suruh mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam buku paket. Menurut Ibu, kalau tugasnya hanya catat, mencatat, itu kira-kira itu membuat anak bosan tidak ya? Iya sih, Bu, itu membuat anak itu menjadi bosan kalau menurut saya. Dan saya juga hanya menggunakan buku paket dalam memberikan tugas-tugas kepada murid saya, Bu. Menurut Ibu Sera, apa ada sumber lain belajar selain buku yang digunakan pada saat pembelajaran di kelas, Bu? Saya pikir banyak sekali, Bu, kalau sumber belajar itu ya, Bu ya. Bisa kita pakai seperti video pembelajaran, lalu bisa juga kita gunakan internet atau sosial media yang lagi viral yang lagi sekarang. Nah, mungkin juga dalam pembelajaran saya bisa menggunakan alat peraga untuk menyampaikan materi di dalam kelas saya sih, Bu. Ya, benar sekali. Saya juga sepakat dengan pendapat Ibu Sera. Wah, saya yakin kalau Ibu Sera bisa menggunakan sumber belajar yang Ibu Sera sebutin tadi, pasti murid Ibu jadi lebih antusias dan mengikuti pembelajaran tidak malas-malas dan juga mengerjakan tugas di kelas Bu Sera dengan jadi menurut Ibu Sera rencana apa
yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Sera yang tadi Ibu sampaikan? Yang pertama itu dalam pembelajaran saya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid Bu Maya. Lalu saya merancang pembelajaran lebih mengasyikkan seperti menyelipkan game-game pada saat pembelajaran. Lalu saya juga melakukan ice breaking pada awal pembelajaran. Terus saya juga bisa memvariasikan tugas-tugas yang saya berikan kepada murid. Bukan hanya mencatat atau menjawab soal, tapi saya juga bisa memberikan tugas seperti proyek atau berdiskusi kelompok agar murid menjadi lebih aktif. Eh, Selain itu, sumber belajar lebih saya tambah ya Bu ya, seperti video pembelajaran, alat peraga dalam menyampaikan materi agar anak-anak bisa melihat langsung atau mempraktikkan langsung materi yang sedang saya pelajari. Sepertinya menarik ya Bu Sera. Mudah-mudahan rencananya berhasil ya Bu Sera. Terima kasih Bu Maya semangatnya. Sepertinya saya harus berkomitmen nih dengan diri saya sendiri untuk merubah pembelajaran di dalam kelas. Kalau saya boleh tahu nih, apa komitmen Ibu Sera dalam pembelajaran di kelas? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Bu, saya ingin membuat pembelajaran yang mengasihkan dan tidak monoton dengan menggunakan banyak sumber belajar. Lalu, saya juga membuat penugasan itu lebih bervariasi dengan melihat minat dan bakat murid saya agar tidak ada paksaan dalam mengerjakan tugas ya kali ya Bu Maya ya. Terus sehingga mereka jadi antusias dalam mengerjakan tugasnya. Wah, keren pokoknya deh rencana dan komitmen yang Ibu Sera akan lakukan. Semoga jalan dengan lancar ya Bu, sesuai harapan Ibu Sera agar murid menjadi lebih antusias dalam pembelajaran di kelas. Iya nih Bu Maya, saya jadi semangat untuk menjalankan semua rencana itu. Terima kasih ya Bu Maya atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dinantikan kehadirannya di dalam kelas oleh murid-murid saya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama Bu Sera.